Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas paling tidak ada 5 topik. Yang pertama, makna manusia. Yang kedua, penciptaan manusia. Yang ketiga, tujuan penciptaan manusia. Yang keempat, potensi manusia. Dan yang kelima, implikasinya terhadap pendidikan Islam. Yaitu 5 topik yang akan kita bahas dalam waktu yang relatif singkat. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang makna manusia. Jadi, makna manusia di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan manusia, itu paling tidak ada 7 istilah yang biasa digunakan di dalam Al-Quran, yang maksudnya merujuk kepada makna manusia, yang berarti manusia. Yang pertama, manusia itu biasa disebut di dalam Al-Quran dengan istilah An-Nas. Nah, An-Nas. An-Nas juga artinya manusia. Nah, kalau An-Nas dihubungkan dengan manusia itu artinya manusia dimaknai sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial. Maka manusia itu artinya makhluk bermasyarakat. Artinya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang bermasyarakat, kita bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita wajib untuk menjaga kerukunan bermasyarakat. Kita harus hidup bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia pasti memerlukan kehadiran manusia yang lain. Nah, itulah sebabnya disebut manusia dengan istilah An-Nas. An-Nas sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk bermasyarakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia juga biasa disebutkan dengan istilah Al-Bashar. Nah, Al-Bashar. Nah, kalau biasanya Al-Bashar itu manusia dilihat dari segi biologis atau manusia sebagai makhluk biologis. Maksudnya apa? Manusia itu terdiri atas materi. Yang materinya itu memerlukan atau ada kebutuhan-kebutuhannya harus dipenuhi. Kebutuhan biologis. Seperti makan, minum, kebutuhan ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, itulah manusia sebagai al-bashar memerlukan hal-hal tersebut. Jadi manusia wajib makan, manusia pasti minum. Kalau tidak makan, tidak minum, dia melawan kodratnya. Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pasti akan terjadi sesuatu yang negatif. Karena dia tidak memenuhi
kebutuhan kodratnya sebagai al-bashar, sebagai makhluk biologis. Nah, demikian pula seharusnya manusia itu tertarik dengan lawan jenisnya. Itu normal. Karena dia sebagai al-bashar, dia sebagai makhluk biologis. Maka kalau ada manusia yang tertarik dengan sejenisnya, itu melawan kodrat manusia sebagai al-bashar. Atau jika ada manusia yang hanya ingin hidup sendiri, maka dia pada dasarnya bertentangan dengan kodratnya sebagai al-bashar, sebagai makhluk biologis. Karena sebagai makhluk biologis ada keperluan atau kebutuhan biologisnya, untuk makan, minum, dan kebutuhan tertarik dengan lawan jenisnya. Maka bagi yang mereka yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Jangan menunda-nunda. Nah, itu sebagai al-bashar. Kemudian Al-Quran biasa, atau yang ketiga, Al-Quran itu biasa menyebutkan manusia, atau Allah menyebutkan manusia dengan nama atau dengan istilah al-insan. Nah, al-insan. Jadi kalau manusia disebut dengan al-insan, artinya manusia itu mempunyai potensi. Dia mempunyai potensi baik secara fisik maupun secara spiritual. Yang mana potensinya ini bisa dia menjadi negatif atau dia bisa menjadi positif. Tergantung potensi mana yang dia kembangkan atau diarahkan kemana potensi yang dia miliki. Jika potensi yang sudah diberikan, baik berupa potensi materi, fisik, maupun potensi spiritual, dia kembangkan ke hal-hal yang positif, maka manusianya akan condong berbuat positif. Sedangkan jika potensinya itu lebih diarahkan ke atau dikembangkan ke hal-hal yang negatif, maka manusia tersebut akan cenderung untuk berbuat yang negatif, bersifat negatif, berkarakter negatif. Jadi kita sebagai al-insan punya potensi untuk menjadi baik dan punya potensi untuk menjadi buruk. Tinggal mana yang kita cenderung untuk mengembangkannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran menyebut manusia itu dengan istilah Bani Adam. Bani Adam. Artinya bahwa kita ini adalah keturunan satu nenek moyang, yaitu Adam alaihissalam. Maksudnya apa? Bahwa kita manusia ini pada dasarnya bersaudara. Maka kita harus menjaga kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Apapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus rukun, hidup damai. Karena kita Bani Adam, pada dasarnya kita semua ini bersaudara. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, biasanya Al-Quran atau Allah menyebutkan manusia itu dengan istilah al-ins. Al-ins. Jadi maksudnya kalau al-ins itu adalah bahwa manusia itu adalah sebagai pengabdi Allah. Maka kita harus turut patuh kepada Allah. Seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita itu harus sesuai dengan perintah Allah. Harus dalam konteks ibadah kepada Allah. Kita harus mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian,
Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dengan istilah Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Artinya apa? Kita ini hamba Allah adalah milik Allah. Sebagai pemilik Allah, maka kita harus patuh kepada aturan-aturan yang memiliki kita. Kita tidak bisa melawan siapa yang memiliki kita. Kita harus sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kita, yaitu Allah. Karena kita ini hamba, kita ini milik Allah, maka kita harus tunduk patuh kepada aturan-aturan yang memiliki kita, yaitu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran biasa menyebutkan kita dengan istilah Khalifatullah. Khalifatullah. Jadi manusia sebagai Khalifatullah itu artinya bahwa kita manusia punya tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini, untuk mengatur keberlangsungan alam semesta ini. Jadi kita tidak boleh merusak dalam alam semesta ini. Kita tidak boleh membuat kerusakan di alam ini. Karena kita sebagai Khalifatullah punya tanggung jawab untuk memelihara alam ini. Nah, itulah istilah-istilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna manusia. Paling tidak ada 7 istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bermakna manusia dengan makna-makna tertentu yang dikandung oleh setiap istilah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia ini ada 2 unsur. Ada unsur materi, ada unsur non-materi. Jadi Al-Quran itu telah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari unsur materi dan non-materi. Nanti kalian bisa membuka surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 28-29. Allah menceritakan bagaimana proses penciptaan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Manusia itu merupakan perpaduan 2 sifat. Ada sifat materi, ada sifat ruh. Ada sifat hewani, ada sifat malaikat. Itu perpaduan 2 sifat terhadap penciptaan manusia. Baiklah, pernah dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Mi'rajus Shalihin bahwa manusia itu terdiri dari an-nafs, ar-ruh, dan al-jism. Atau al-jism, ar-ruh, an-nafs. Apa maksudnya itu? Jadi yang pertama al-jism. Al-jism itu tubuh, jasad, jasmani. Al-jism adalah bagian yang paling tidak sempurna dari kita sebagai manusia. Kenapa ia tidak sempurna? Karena ia bisa rusak. Dia tidak kekal, dia tidak abadi. Bahkan al-jism ini, tubuh kita ini, jasmani kita ini, itu jika tidak ada ruhnya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jasmani kita yang kekar, tubuh kita yang terlihat
besar, terlihat tangguh, ganteng, cantik, atau apapun, itu tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada ruhnya. Makanya al-jism ini, tubuh ini adalah bagian manusia yang paling tidak sempurna. Karena ia tidak abadi, ia bisa rusak, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran ar-ruh. Kemudian menurut Al-Ghazali yang kedua itu adalah aspek nafsiyah, an-nafs. Jadi seluruh kualitas khas kemanusiaan itu baik berupa pikiran, perasaan, kemauan, kebebasan, nah, itu adalah aspek nafsiyah. Aspek ini merupakan persentuhan antara jasmani dan rohani. Aspek ini mewadahi kedua aspek yang saling berbeda, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Namun keduanya itu saling membutuhkan. Sebab aspek jasmani itu akan hilang dayanya, akan hilang kekuatannya apabila tidak memiliki roh, apabila aspek rohaninya tidak ada. Demikian pula aspek rohani itu tidak akan terwujud, tidak akan terlihat, tidak nampak, tidak konkret jika tidak ada jasmaninya, jika tidak ada jismiyahnya, jika tidak ada fisiknya. Makanya keduanya ini saling membutuhkan, aspek rohani dan aspek jasmani. Keduanya saling membutuhkan. Aspek nafsiyah ini memiliki 3 dimensi. Ada an-nafs, ada al-aql, ada al-qalb. Nah, ketiga dimensi ini menjadi sarana bagi aspek nafsiyah untuk mewujudkan peran dan fungsinya. Nah, itu yang kedua menurut Al-Ghazali ya. Kemudian aspek yang ketiga menurut Al-Ghazali itu adalah ruhaniyah. Aspek ruhaniyah itu adalah aspek psikis manusia. Ia bersifat spiritual, transendental. Bersifat spiritual itu maksudnya potensi luhur batin manusia. Potensi ini merupakan sifat dasar dalam diri manusia. Ia berasal dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bersifat transendental itu maksudnya dimensi psikis manusia. Nah, yang dimana dimensi psikis itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha transenden. Nah, fungsi ini muncul dari dimensi al-fitrah. Berdasarkan hal itu, maka aspek ruhaniyah itu memiliki 2 dimensi psikis, yaitu ar-ruh dan al-fitrah. Nah, ketiga adalah tujuan penciptaan manusia. Jadi pendidikan Islam ini pendidikan yang aktif menumbuh kembangkan potensi manusia, baik itu potensi jasmani maupun potensi rohani. Potensi jasmani itu meliputi seluruh aspek jasmani manusia. Sedangkan potensi rohani itu bersifat spiritual. Itu yang dikembangkan pendidikan menurut konsep Islam. Nah, ini sesuai dengan penciptaan manusia yang bertujuan sebagai khalifah dan abid. Khalifah dan Abdullah. Jadi tujuan penciptaan manusia itu sebagai khalifah
dan Abdullah. Jadi tujuan penciptaan manusia itu adalah sebagai khalifah dan Abdullah. Kita sudah menjelaskan khalifah itu apa, Abdullah itu apa. Jadi manusia sebagai khalifah itu bertanggung jawab sebagai pengatur, memakmurkan alam semesta. Kita dilarang untuk merusak, berbuat kerusakan di alam raya ini. Karena kita sebagai khalifah, kita yang bertanggung jawab untuk mengatur, memelihara keberlangsungan alam dunia ini. Dan kita juga sebagai Abdullah, sebagai abid, sebagai hamba. Yang mana sebagai hamba kita harus tunduk patuh kepada pemilik kita, yaitu pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki kita, maka kita harus tunduk patuh kepada aturan atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Kalian bisa buka di dalam surah Al-Qasas ayat 77 nanti ya. Nah, kemudian yang keempat adalah potensi manusia. Jadi potensi manusia itu ada yang bersifat jismiyah, jasmani. Nah, kemudian ada juga potensi yang bersifat ruhiyah. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu potensi jismiyah. Jadi potensi jasmani manusia itu adalah seluruh organ tubuh manusia yang berwujud nyata bersifat materi ini. Nah, baik itu panca indera kita, jantung kita, paru-paru, daging, dan sebagainya. Itu potensi jasmani manusia. Dengan semuanya itu kita mempunyai kekuatan, mempunyai potensi. Nah, potensi jasmani ini sejak dalam rahim ibu kita sampai sepanjang hidup kita ini memerlukan perawatan. Jadi harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat supaya potensi jasmani kita ini tetap sehat, tetap awet, terjauh dari penyakit, terjauh dari hal-hal yang merusak. Nah, demikian pula atau yang kedua adalah potensi ruhiyah. Nah, potensi ruhiyah ini yang bersifat ruhiyah itu ada 3, yaitu al-aql, an-nafs, dan al-qol. Yang pertama adalah al-aql atau akal. Jadi akal ini itu merupakan daya pikir yang ada pada diri kita. Ini merupakan salah satu daya dari kita sebagai manusia. Nah, ini potensi akal kita. Kalau orang tidak punya akal, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Seperti orang gila. Nah, hilang akalnya, dia gila. Maka potensinya sangat sedikit. Tidak bisa berbuat banyak. Nah, itulah akal ya. Kemudian potensi ruhiyah yang kedua adalah al-qalb. Al-qalb itu hati. Al-qalb itu artinya berbolak-balik, berbolak-balik. Nah, makanya perasaan kita itu kadang-kadang begitu cepat berganti, begitu cepat berubah. Karena bolak-balik, membalik, bolak-balik, begitu cepat berubah. Sekarang kita senang, tak lama lagi kita sedih. Sekarang kita setuju, tak lama lagi berubah pikiran. Sekarang cinta, 1 bulan ke depan benci. Nah, itulah al-qalb. Kalbu, hati. Dia cepat atau mudah berbolak-balik, mudah berganti. Ya. Nah, ini potensi kita. Kalau kita nggak punya hati,
maka manusia itu sangat kurang potensinya. Nah, cobalah lihat binatang misalnya. Karena kalau dia tidak berfungsi, memang fisiknya, jantungnya ada, tetapi ruhnya dalam kalbu itu tidak ada. Maka potensinya tidak seperti manusia. Kemudian potensi ruh yang ketiga itu adalah nafsu. Jadi nafsu dalam konteks manusia ini itu sisi baik dan atau potensi baik dan potensi buruk. Jadi nafsu diciptakan Allah itu dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung, mendorong manusia berbuat baik dan keburukan. Oleh karenanya, dalam manusia itu dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Sisi dalam manusia, sisi roh manusia, sisi nafsu manusia itu harus diberikan perhatian luar biasa. Karena manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Jika nafsu kita itu lebih banyak diisi oleh hal-hal yang negatif, maka manusia itu akan cenderung untuk berbuat negatif. Tapi kalau nafsu kita ini lebih banyak disirami dengan hal-hal yang positif, maka ia akan menjadi manusia yang baik, manusia yang senantiasa berbuat baik atau positif. Baik, yang terakhir, implikasinya terhadap pendidikan Islam. Jadi, secara umum manusia itu memperoleh ilmu melalui 5 cara. Yang pertama, potensi al-jism, potensi jasad, potensi jasmani. Ia berupa alat sensoris. Potensi ini merupakan atau berupa kemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap, merasa, dan lain-lainnya. Manusia menggunakan alat ini untuk memperoleh pengetahuan. Kita dengan melihat bisa mendapatkan ilmu. Dengan mendengar bisa mendapatkan ilmu. Dengan mencium dengan mendapatkan ilmu. Dengan mengecap bisa mendapatkan ilmu. Nah, inilah potensi-potensi al-jism, potensi-potensi fisik, potensi jasmani yang diberikan oleh Allah yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, potensi akal. Potensi akal ini berupa pemikiran yang rasional. Jadi potensi ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat rasional. Kalau ada hal-hal informasi yang tidak bersifat rasional, maka akal tidak akan menerima. Setiap informasi akan disaring oleh akal kita. Kalau dia rasional, maka akan dia terima. Tapi kalau dia tidak rasional, maka berpikir ulang untuk menerima informasi tersebut. Jadi akal itu mampu untuk mendapatkan pengetahuan melalui bantuan panca indera seperti melihat, mendengar, dan memperhatikan. Kemudian potensi yang ketiga adalah potensi al-qalb. Nah, jadi sudah tadi kita mengatakan al-qalb itu artinya berbolak-balik. Karena seringkali ia berbolak-balik. Nah, tadi sudah kita katakan terkadang kita itu saat ini senang, tiba-tiba beberapa menit kemudian jadi sedih, jadi susah. Dalam satu keputusan, sekarang kita setuju. Kemudian, beberapa menit kemudian, dia berubah pikiran. Tidak setuju.
Itulah alkohol. Alkohol itu mudah berbolak-balik. Nah, jadi alkohol berpotensi untuk tidak konsisten. Dan kemudian alkohol itu tempatnya untuk kasih sayang, rasa takut, rasa senang, tempatnya percaya, iman. Jadi dapat dipahami bahwa alkohol itu menampung hal-hal yang disadari oleh pemiliknya. Jadi yang ada dalam hati kita ini, dalam alkohol itu kita menyadari. Kalau kita tidak sadari, ya tidak akan ada dalam kalb kita. Kemudian yang keempat, potensi yang keempat adalah arwah. Nah, dia berupa potensi spiritual. Tadi potensi spiritual itu adalah sifat-sifat Tuhan yang ditanamkan ke dalam diri manusia. Jadi kita mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang ditanamkan dalam arwah kita ini. Nah, sifat-sifat itu mendorong kita untuk mengaktualisasikan dalam sifat dan tingkah laku kita. Nah, jadi potensi-potensi sifat-sifat Tuhan yang ditanamkan dalam roh kita itu kita cenderung untuk mengaktualisasikannya, mengaplikasikannya di dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, ciri utama orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu ada keinginannya untuk memberi kontribusi bagi umat manusia. Jadi kalau ada kita pikiran kita cenderung ingin selalu berbuat baik kepada manusia, maka itulah orang atau tandanya dia sudah mengaplikasikan sifat-sifat ketuhanan yang ditanamkan dalam rohnya. Artinya semua manusia itu pada dasarnya punya potensi untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena itu adalah sifat ketuhanan yang ditanamkan ke dalam roh setiap manusia. Dan potensi yang terakhir adalah potensi fitrah. Dengan potensi fitrah ini, kita manusia memperoleh pengetahuan religius. Pengetahuan religius itu dimaksudkan pengetahuan yang berhubungan dengan keyakinan, yang berhubungan dengan agama kita. Misalnya seperti wahyu, iman, tentang akhirat, tentang surga, neraka, tentang Tuhan, dan lain-lainnya. Nah, potensi fitrah kita ini kita gali untuk mendapatkan pengetahuan tentang kehubungan dengan keyakinan dan agama. Nah, inilah 5 potensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan kita tentang konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.